Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa mata kuliah Praktik Keterampilan dan Kerajinan PGMI 7G akan menampilkan hasil karya kami mengenai macam-macam batik dan juga filosofinya yang diampu oleh dosen Ibu Kustiarini MPD. Perkenalkan, nama saya Rizky Lia Jahining Tias, NIM 183141014. Untuk tugas praktik keterampilan dan kerajinan kali ini, saya membuat batik anggrek tebu. Batik anggrek tebu ini berasal dari Kalimantan Tengah. Untuk filosofi dari batik anggrek tebu ini adalah anggrek tebu atau yang sering disebut dengan anggrek tebu ini adalah bunga yang terus bertumbuh dengan menempelkan diri pada pohon tanpa membunuh induknya. Hal tersebut melambangkan harmoni sosial masyarakat yang hidup bersama dan saling bermanfaat satu sama lain. Hal tersebutlah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Kalimantan Tengah untuk hidup saling berdampingan tanpa merugikan satu sama lain. Nama Dewi Nur Anisyah, NIM 183141016, Praktek Kerajinan dan Keterampilan, dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Motif batik Madura merupakan representasi dari kehidupan masyarakat setempat dekat dengan lingkungan alam, seperti motif tumbuhan. Motif yang dipilih seperti bentuk batang yang dihiasi dedaunan dan bunga. Ciri warna yang menonjol menggunakan warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Menggunakan warna alami yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, bahkan pewarna alami termuat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Lestari dari kelas 7G NIM 183141018. Di sini saya akan menjelaskan motif batik Megamendung. Batik Megamendung ini berasal dari Cirebon. Nama Megamendung berasal dari kata mega yang artinya awan dan mendung yang artinya cuaca mendung. Megamendung dapat diartikan dengan awan mendung yang bermakna setiap orang harus mampu menahan amarahnya dalam keadaan terpuruk atau sedih dan bisa mengontrol emosinya di segala kondisi. Seiring dengan perubahan zaman, motif Megamendung mempunyai banyak perkembangan dan modifikasi. Motif ini mulai dikombinasikan dengan motif lain. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 183141021 dari PGMI 7G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batik kerang darah. Nah, batik kerang darah ini terdapat di Situbondo. Batik kerang darah ini adalah batik asli yang berasal dari Kabupaten Situbondo. Motif batik kerang darah, motif utamanya adalah biota laut yaitu warna pasir dan biru laut. Nah, alat utama yang digunakan dalam membuat batik Situbondo ini adalah yaitu lidi atau canting. Nah, motif batik Situbondo ini terdapat menggunakan cangkang kerang. Bisa menggunakan motif kerang darah, kerang mahkota, kerang duri, kerang congcong, dan cincin. Perkenalkan, nama saya Isilisa Aninita, NIM 183141023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menggambar batik. Batik yang saya gambar adalah batik Loh Bandeng dari Gresik. Berikut narasinya. Daerah pesisir Kabupaten Gresik merupakan wilayah pertambakan yang menghasilkan ikan bandeng yang dijual mulai dari bibit sampai sudah dimasak menjadi produk makanan khas dari Kabupaten Gresik. Secara eksplisit, motif batik Loh Bandeng mengandung pesan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mempunyai produk unggulan ikan bandeng. Secara implisit, desain motif batik Loh Bandeng Gresik mengandung pesan kesamaan dan persatuan, kebebasan berekspresi, tidak memaksakan pandangan dan pemikiran demi kepentingan pribadi saja. Perkenalkan, nama saya Emma Alfiana, NIM 183141034. Di sini saya menggambar motif batik lereng.
Nah, batik lereng merupakan salah satu bentuk lama yang disediakan oleh keluarga kerajaan. Salah satu motif lereng yang sering ditemui yaitu udang liris atau hujan ringan. Nah, makna atau filosofi dari batik lereng ini adalah melambangkan kesuburan, harapan untuk kemakmuran, tekad, keberanian untuk melaksanakan hal yang penting bagi bangsa dan juga negaranya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Murdikawati, NIM 183141039, kelas PGMI 7G. Nah, di sini saya menggambar sebuah batik yang berasal dari Bali dengan nama batik penari Bali. Makna atau filosofi dari batik ini adalah karena di Bali itu sangat banyak penari atau banyak menggunakan tarian dalam acara ritual atau penyambutan. Nah, oleh karena itu para seniman itu mengekspresikan atau mengenalkan penari dalam selembar kain. Nah, para seniman itu menggambar penari dalam selembar kain yang berwarna hitam putih belakangnya. Ini adalah kain khas Bali. Seorang penari ini sedang memeragakan salah satu tarian khas dari Bali. Perkenalkan, nama saya Erni Suatun Hasanah, NIM 183141040, Prodi PGMI kelas 7G. Di sini saya akan menjelaskan batik yang telah saya buat, yaitu batik teruntum merak. Batik teruntum memiliki makna yaitu simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur, berkembang atau tumaruntum. Karena maknanya kain bermotif teruntum biasa dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Gambar batik yang saya gambar ini merupakan jenis batik teruntum asli Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 183141046. Batik yang telah saya buat yaitu batik lasem motif kupu-kupu dari Rembang. Lasem diambil dari nama kecamatan di Kabupaten Rembang. Lasem terkenal sebagai daerah penghasil batik terbaik di Jawa dengan ciri khas batik pesisir yang indah dengan pewarnaan yang berani. Selanjutnya, makna dari kupu-kupu yaitu melambangkan cinta sejati atau cinta remaja yang tak terpisahkan. Selain kupu-kupu juga ada bunga plam, yaitu bunga yang bermekaran pada musim semi yang melambangkan keberanian dan harapan akan keberuntungan. Sehingga bunga plam yang bermekaran dengan kupu-kupu melambangkan umur yang panjang dan kecantikan. Warna biru sendiri mewakili alam serta pembaruan yang menunjukkan kekuatan dan vitalitas. Warna hitam melambangkan keagungan, kesetaraan, keadilan, dan kesungguhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu warna putih melambangkan kebodohan, kematian, nasib buruk, dan kegagalan. Perkenalkan, saya Fadila Nuraini Avansuri, NIM 183141047 dari kelas 7G. Nah, saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu menggambar batik dari Bali, yaitu Singa Barong. Sesuai namanya, motif ini menggambarkan salah satu kekayaan budaya di Bali, yaitu barong. Dalam keyakinan masyarakat Bali, barong melambangkan kekuatan, kemauan, dan keajaiban. Istilah dari kata barong banyak terdapat pada kesenian di Jawa dan kesenian di Bali, yang mempunyai arti atau makna yaitu ajaib, di mana seekor binatang yang tidak nyata ditemukan dalam realitas kehidupan. Batik Singa Barong tersebut berasal dari penggabungan antara singa atau macan dilihat dari tubuh, kaki, dan mata, lalu garuda dilihat dari sayap singa barong, lalu ada gajah dari belalainya, dan naga bagian mulut menyeringai dengan lidah yang menjulur. Saya Ahmad Haidar Elvaros, NIM 183141048 dari kelas PGMI 7G. Di sini saya akan menyampaikan motif batik sahu. Batik sahu sebagai batik khas Balikpapan, disebutkan bahwa nama batik sahu berasal dari nama singkatan anggota keluarga yang memproduksi batik tersebut sejak tahun 1993.
Anggota keluarga tersebut terdiri dari Supartono dan Haryati selaku orang tua, Ardi, Hendri, dan Oki. Selanjutnya, motif batik Saho diambil dari kebudayaan Dayak, Kenyah, dan Bahau yang merupakan suku Dayak terbesar di Kalimantan Timur. Motif batik tersebut berupa spiral, lengkung, lingkaran, dan patung manusia. Perkenalkan, nama saya Suci Saryati, NIM 183141052, kelas PGMI 7G. Di sini saya akan menyampaikan tentang motif batik Sampang dari Madura. Dan ini hasil dari gambaran saya, motif batik Sampang Madura. Batik Sampang Madura. Motif batik Sampang dikenal dengan batik yang menggunakan gambaran atau motif flora dan fauna. Motif batik Sampang dijadikan sebagai motif pucuk, rembung, hingga tulang sarung. Batik Sampang memiliki warna yang mencolok seperti merah, hijau, orange, dan lain-lain. Motif batik Sampang dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Motif batik ini sangat mudah dikenali karena warna yang mencolok. Dengan memakai batik ini terlihat gagah dan tangguh. Perkenalkan, nama saya Indira Desna Fatihah, NIM 183141057 dari kelas 7G. Nah, ini adalah hasil dari gambar motif batik yang saya buat. Motif batik yang saya buat ini bernama Parang Rusak, asal dari Yogyakarta. Makna dari motif batik ini yaitu motif ini diciptakan oleh Panembahan Senopati saat bertapa di pantai selatan. Motif batik ini terinspirasi dari ombak yang tidak pernah lelah menghantam karang pantai. Motif ini melambangkan manusia yang internal melawan kejahatan dengan mengendalikan keinginan mereka sehingga mereka pandai, watak mulia karakter yang akan menang. Perkenalkan, nama saya Rosadi Nurgita Asmara, NIM 183141063, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Batik Merak Ponorogo sangat kental dengan kesenian budaya tradisionalnya. Memiliki arti keindahan yang dikemas dengan kemewahan bulu-bulu burung merak. Bentuk dasar ragam hias motif burung merak hijau adalah seekor merak yang sedang mengembangkan bulu ekor yang panjang bagi sebuah kipas nan molek. Ide dasar motif ini didefinisikan sebagai hidup yang sejatinya dipenuhi keindahan. Meskipun terkadang hadir ketidaksesuaian, namun selalu ada celah untuk merasakan keindahan. Motif burung merak hadir dengan motif helai demi helai bulu merak yang ditata secara acak. Perkenalkan, nama saya Novi Henata, NIM 183141066 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan gambar batik yang telah saya buat, yaitu batik 7 rupa dari Pekalongan. Nah, berikut adalah penjelasan makna motif batik 7 rupa. Secara filosofi, batik 7 rupa mempunyai ikatan kebudayaan leluhur yang memiliki kesan kefasihan dan kelembutan. Batik ini menggambarkan ciri kehidupan orang-orang pesisir yang mudah beradaptasi dengan kebudayaan luar. Pemilihan ragam hias pada batik ini adalah tumbuhan dan hewan yang sering dijumpai pada lukisan keramik di Tiongkok yang melambangkan campuran kebudayaan lokal dan Cina.
Perkenalkan, nama saya Sukma Fitrianingrum, NIM 183141080 dari PGMI 7G. Untuk tugas praktik keterampilan dan juga kerajinan membatik kali ini, saya memilih batik Bali, yakni batik Bali Merak Abiyoro Kokai. Motif batik Bali satu ini memang cukup rumit dan mungkin masih asing di telinga kita. Tetapi sebenarnya motif ini cukup terkenal di Indonesia dan sangat khas dengan budaya Indonesia yang berupa burung merak. Motif batik Bali ini menggambarkan sebuah keindahan burung merak yang merujuk pada makna keindahan Pulau Dewata Bali. Namun, ada satu fakta yang cukup menarik dari batik ini. Batik Bali Merak Abiyoro Kokai ini sebenarnya motifnya terinspirasi dari Jepang loh. Motif batik Gurdo Yogyakarta. Filosofis dari motif batik Garuda ini yang sering dilafalkan menjadi Gurdo berasal dari kata Garuda. Dalam agama Hindu, Garuda merupakan Dewa Wisnu yang berarti Dewa Matahari, di mana Dewa Matahari ini melambangkan sumber kehidupan utama. Jadi, motif Gurdo ini dahulu termasuk pada motif larangan, sehingga hanya boleh dikenakan oleh seorang raja. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia Istiqomah, NIM 183141092, kelas 7G PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pola batik yang sudah saya buat, yaitu motif jelamprang dari Pekalongan. Makna simbolik batik jelamprang adalah merupakan motif batik asli kota Pekalongan dengan makna lambang-lambang agama Hindu Shiva yang beraliran Tantra. Aliran Tantra merupakan salah satu aliran pemujaan terhadap Dewa Shiva dan masyarakat Pekalongan kuno menggunakan batik jelamprang sebagai benda upacara pada saat kepercayaan itu berkembang setelah kota Pekalongan ditinggalkan Wangsa Sanjaya ke Jawa Timur pada abad 10 Masehi. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurmalasari, NIM 183141093 dari kelas PGMI 7G. Di sini saya akan menjelaskan makna dari batik yang sudah saya gambar, yaitu batik Sekar Jagad. Batik Sekar Jagad berasal dari Jawa Tengah yang bermakna melambangkan keindahan serta kecantikan yang memesona. Apabila diterjemahkan dari bahasa Jawa, sekar atau kar memiliki arti sebagai peta, sedangkan jagad adalah dunia. Jadi, batik Sekar Jagad ini melambangkan keberagaman yang ada di seluruh belahan dunia karena motifnya memang terlihat seperti peta. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Madani dengan NIM 183141098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi batik yang saya buat. Berikut ini adalah batik yang saya buat, yaitu batik teruntung. Selanjutnya yaitu filosofi batik teruntung. Batik teruntung merupakan motif batik yang diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana atau Permaisuri Sunan Pakubuwono III. Motif batik ini bermakna cinta yang tumbuh kembali. Motif ini sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa berkembang atau tunaruntung. Karena maknanya ini bermotif teruntung, biasa dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Harapannya adalah cinta yang tunaruntung ini akan menghinggapi kepada kedua mempelai. Kadang juga dimaknai dengan orang tua berkewajiban untuk menuntun kedua mempelai dalam memasuki kehidupan baru. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Fatmawati, NIM 183141099. Batik Gajah Wuling berasal dari Banyuwangi. Berasal dari dua nama hewan, yaitu gajah artinya besar atau maha besar, dan oling berarti eling atau ingat. Sehingga mengandung filosofi, yaitu mengajak manusia untuk selalu ingat terhadap kebesaran Allah. Selain itu, batik Gajah Wuling juga memiliki makna, yaitu
motifnya itu gajah oleng tidak hanya mengedepankan estetika, namun juga menggambarkan kekuatan yang tumbuh dalam jati diri masyarakat Banyuwangi. Nama saya Eka Novi Purnama dengan NIM 183141100. Batik ceplok atau yang biasa disebut dengan batik ceplokan adalah salah satu jenis batik kuno dari Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Filosofi batik ceplok. Batik ceplok menggambarkan suratan takdir dan keteraturan kehidupan bahwa dalam kehidupan sudah ada aturan dan garisnya. Sehingga diharapkan si pemakai batik ini dapat menjalani hidup secara teratur. Perkenalkan, saya Rosa Yusra Plastika Dini, NIM 183141102 dari kelas PGMI 7G. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai batik yang ada pada gambar, yaitu batik bunga dari Pekalongan. Batik bunga menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dengan pengaruh budaya luar. Ciri khas dari batik Pekalongan yaitu didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain memiliki motif hewan dan tumbuhan, juga memiliki motif bunga yang cerah. Ciri khas dari batik Pekalongan ini juga memiliki motif garis dan titik. Nama saya Yayah Maimunah dengan NIM 183141104, Batik Parangkusumo. Batik Parangkusumo berasal dari kota Surakarta atau Solo. Namun ada beberapa orang mengatakan bahwa batik Parangkusumo ini berasal dari Yogyakarta. Filosofi atau makna dari batik Parangkusumo. Yang pertama, bentuknya menyerupai gelombang ombak laut yang memiliki makna semangat yang membara tanpa ada habisnya. Yang kedua, coraknya yang dilukis seperti huruf S dan disusun miring diagonal tanpa terputus. Corak yang seperti huruf S memiliki makna kesinambungan, sedangkan motif garis miring memiliki makna bahwa setiap manusia perlu mempunyai cita-cita. Manusia perlu memiliki prinsip kehidupan, dan juga sebagai manusia harus mengutamakan sesuatu yang benar. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Saumil Atha, NIM 183141111, kelas PGMI 7G, mata kuliah Praktik Keterampilan dan Kerajinan, dosen pengampu Ibu Kustiarini, Magister Pendidikan. Ini adalah hasil dari gambar batik saya dengan nama Udan Laris, asal batik dari Banyumas, dengan makna belajar kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Saifuddin, NIM 183141113. Di sini saya menggambar yakni desain batik Banten. Filosofi batik Banten ini merupakan peninggalan sejarah di mana batik Banten ini mempunyai motif yang unik. Di setiap motif menceritakan sejarah dan benda peninggalan kuno. Kemudian warna dari motif batik Banten ini sangat sederhana, sehingga biasanya itu batik Banten ini menceritakan nama-nama, kemudian gelar para bangsawan, dan juga nama-nama sultan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid, NIM 183141116, kelas PGMI 7G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna batik Situluhur, yang mana batik Situluhur ini diciptakan oleh Ki Ageng Henis, kakek dari Panembahan Senopati pendiri Mataram, Jawa, serta cucu dari Ki Ageng Selo. Non-natif Situluhur dibuat khusus oleh Ki Ageng Henis untuk anaknya, yang mana agar harapan yang dipakai dapat berhati serta berpikir luhur sehingga dapat berguna bagi masyarakat banyak. Perkenalkan, nama saya Rizmi Fitriani,
NIM 183141120 kelas PGMI 7G. Di sini saya menggambar batik serat kayu. Batik serat kayu ini berasal dari Madura, lebih tepatnya di Pamekasan. Batik ini menggunakan warna dasar kuning yang melambarkan bulir-bulir padi pertanian di Pulau Madura. Selain itu juga ada serat kayu yang liris-lirisnya lebih teratur dan berwarna coklat. Kemudian ada motif bunga dan daun, yaitu tumbuhan merambat dan berwarna merah, karena warna batik Madura cenderung lebih berani dan tegas. Dan yang terakhir ada bercorak titik-titik berwarna putih, yaitu layaknya butiran garam yang dihasilkan di Pulau Madura. Batik gerompol yaitu digunakan oleh mempelai putri pada saat siraman. Nah, filosofi dari batik ini adalah berarti berkumpul atau bersatu. Dengan memakai kain ini diharapkan berkumpul segala sesuatu yang baik-baik seperti rezeki, keturunan, dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Saputri dengan NIM 183141130. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai batik yang saya gambar, yaitu batik Sekaramujung. Nah, motif batik ini adalah motif batik keraton dengan pola buketan, dan motif batik ini merupakan salah satu jenis motif batik terlarang yang ada pada zaman awal Majapahit. Kemudian, hiasan yang dipakai dalam motif batik ini yaitu cecek-cecek, kemudian galaran, dan terakhir tumbuhan. Sedangkan filosofi yang dipakai dalam motif batik ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas keanekaragaman tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai batik Jepara yang bermotif kembang setaman. Batik di Jepara ini dibuat oleh komunitas peduli batik yang ada di Jepara, yang dimana batik ini memiliki ciri khas yaitu dengan ukir-ukir yang khas dari Jepara. Membatik merupakan suatu hal yang bisa melatih atau mengontrol emosi, yang dikarenakan membatik dibutuhkan ketelitian serta kesabaran. Ada berbagai macam batik khas dari Jepara, salah satunya yaitu motif kembang batik setaman. Motif kembang batik setaman ini merupakan motif batik yang dihias, motif batik kulir yang dihiasi oleh bunga warna-warni serta kupu-kupu. Oleh karena itu, motif ini cenderung memperlihatkan keindahan